Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Hipa Valley Talks sayangan 5. Kali ini bareng saya, Elizabeth Ika, Vandit angkatan 10. Malam ini kita mau bahas tentang, kemarin kayak yang di poster-poster yang udah beredar, kita mau bahas tentang Hallyu Wave. Hallyu Wave itu apa? Hallyu Wave itu gelombang Korea. Jadi, terima kasih teman-teman yang udah gabung. Ada Mas Bernard Arianto, ada Yuliana Eho, ada Ben Moon, hai semua. Ada Mbak Bintang nih, salah satu ketua geng Korea Bus. Apa itu Korea Bus? Pengen tahu lebih lanjut? Oke, kita bahas tentang Hallyu Wave dulu. Jadi Hallyu Wave itu fenomena demam Korea yang disebarkan melalui Korean pop culture ke seluruh dunia. Jadi ada macam-macam, nanti ada kita mau bahas tentang K-pop, kita mau bahas tentang K-style, kita juga mau bahas terutama K-drama yang lagi hits. Tentu aja malam ini saya nggak sendirian dong, mana berani saya sendirian. Baik, aku bakalan panggil, minta ditemenin sama salah satu Uni ini dia benar-benar paham tentang perkoreaan. Oke, kita tunggu Elsa. Kita tunggu, dia mungkin lagi siap-siap karena habis ini bakal dapat banyak pertanyaan kan dari teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah kirimin fotonya di IG Story. Oh, keren-keren. Sampai bingung tahu milihnya mau pilih yang mana nih yang menang ya. Yang entahlah, semuanya kreatif. Ada yang foto sambil makan, ada yang halo Mas Bibi. Halo, ada juga Goeser, Pandit Goeser. Ada Chandra. Halo Chandra, selamat malam. Sarangai. Terus, apa lagi nih ya? Oh iya, siapa yang pasti nggak kelewat kan nonton drakor yang lagi hit sekarang. Ada banyak. Kalau aku sih sekarang lagi nungguin, lagi ngikutin ongoingnya 18 Again. 18 Again. 18 Again. Nah, ini dia. Elsanya udah ready. Yuk, kita panggil Elsa. Kita tunggu. Puji Tuhan, malam ini Semarang cerah ceria, jadi sinyalnya oke. Oh iya teman-teman, Elsa ini juga dari Semarang juga, jadi malam ini IG Live-nya dibajak sama cewek-cewek plat H. Oke, Elsa, where is Elsa? Terus ngomongin tentang Hallyu Wave ini, halo Kak, drakor yang lagi hits apa? Oh, tentu nanti kita bakal bahas. Hai, annyeong, Elsa. Aduh, Kak, keputar kameranya. Halo. It's okay. Selamat malam, Elsa. Halo, udah banyak juga ini yang bergabung. Datang. Udah 28 orang. Kamu lagi nyetel lagu apaan nih? Asik nih. Ini judulnya Instagram. Pas banget kan kita lagi live Instagram. Ada yang tahu nggak ini lagunya siapa nih? Ini dapat hadiah nggak nih kalau jawab nih? Belum, nanti itu ada waktunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton kita sampai akhir karena nanti di akhir acara kita ada hadiah, banyak hadiah buat teman-teman semua tentu saja. Ada yang ini nih, salam untuk Semarang dari siapa tadi ya? Salam juga, salam balik. Kita cewek-cewek plat H. Hai.
Semarang hari ini cukup terang ya. Semoga nggak hujan. Aigo, Sinyal oke? sinyal oke. Sapa aku dong kakak. Oh halo Iga. Ini Iga angkatan 11. Hai. Halo. Annyeonghaseyo. Oh ya, kita belum perkenalan ya. Oh iya. Nah sekarang karena tadi aku kan udah kenalan nih. Sekarang gantian Jen yang kenalan. Oh iya, kadang namanya Jen, kadang namanya Elsa. Aku juga jadi kayak disorientasi. Jane, Jen boleh, Elsa, Elja boleh. Sebenarnya panggilanku banyak, jadi terserah panggil Mbak juga nggak apa-apa, juga nggak apa-apa. Oke, saya mau Uni boleh? perkenalan diri. Annyeonghaseyo. Hah? Panggil Uni boleh? Boleh. Oke deh, ayo Elsa silahkan kenalan. Annyeonghaseyo, saya Elsa, saya dari Fanlit angkatan 16. Oke aja ya. deh. Sekarang tinggal di mana? Sekarang masih di Semarang. Puji Tuhan masih di Semarang. Tanya apa lagi? Pekerjaan? Ya, saya bekerja sebagai HRD. Single. Wah, single. Available nggak nih? Nanti bisa off the record ya. Boleh deh. Halo, Oke. Masdim siapa sih? Aku nggak terlalu kenal sama yang angkatan tua-tua. Ini apa sih? Oh iya. Oke deh. Kita lanjut ya. Jadi Elsa, sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita gibah tentang perkoreaan yang lagi hits. Kita hari ini gibah ya, jadi santai aja ya. Iya, jadi santai aja. Sebelumnya, meskipun gibah nih, kita harus mengawali dengan tanda salib. Karena itu ada tanda kemenangan. Oke. Baik. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Ya, kita awali dengan tanda kemenangan atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Semoga semuanya lancar, cuaca mendukung, dan kita gibahnya dilancarkan. Oke deh. Mendukung gibah. Ya. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih, Mbak Ika? Kita mau bahas tentang Hallyu Wave. Jadi sebenarnya Hallyu Wave itu apa sih, Jen? Aku tuh kadang suka bingung sama istilah-istilah anak-anak sekarang Hallyu Wave, gitu loh. Apa sebenarnya? Hallyu Wave is nama lainnya itu Korean Wave gitu ya, atau suatu gelombang Korea. Bagaimana ini kan udah kayak produk budaya Korea ini bisa mendunia. Nah, itulah yang disebut dengan Hallyu Wave seperti itu. Dan salah satunya yang cukup wow sekali dan atensinya besar sama Hallyu Wave itu adalah di Indonesia. Iya tuh, aku salah satunya nih korban dari Hallyu Wave. Saja, udah nggak lihat bentukan saya kayak gini, ya kan? Aku pun demikian, udah gila, bener-bener gila, yang gila Korea gitu. Udah berapa lama kalau Mbak Ika? Aku sebenarnya dulu terjerumus ya. Aku sebenarnya sih dulu tuh udah sempat tobat gitu, Jen. Jadi sempat tobat. Semenjak aku punya anak gitu kan, punya baby berbadan 2. Itu terus yang kayak ngerasa udahlah, itu udah masa-masa muda yang harus ditutup ya. Terus sekarang ada pandemi gini tuh jadi ini lagi, kambuh lagi. Gara-gara drakor yang sekarang makin bagus. Ada sebutan kalau yang berhubungan dengan Korea, once you gym in, you can gym out. Jadi sekali Anda masuk, terjerumus, nggak bisa gitu ya, udah kayak lingkaran setan gitu ya, Jen ya. Bener banget. Ini rame banget loh komen kita hari ini. Oh iya, siapa aja tuh? Ada Luak dan Garam, mereka nggak. Ini jangan apa namanya? Konteks ya hari ini. Semongko katanya. Semangat sampai Aresis. dongko. Semongko. Wingi odading, saiki semongko. Tiwas wingi rasanya seperti Iron Maiden. Rame banget. Seneng aku kalau rame kayak gini. Tiwas wingi nyanding, cepul ming konco. Aduh. Semongko. Oke deh. Sampai bongko. Jen, ada lagi nih. Terus kenapa sih Jen itu bisa tergila-gila Korea itu karena apa? Apa yang bikin Jen itu terjerembab
gitu. Dalam dunia gelap ini. Dalam apa cerita dikit aja. Korea angkatan COVID. Oke. Singkatnya ya, kalau tahu tentang Korea sendiri aku tuh udah lama dari waktu kecil SMP kan ya. Mulai zaman-zaman ada Chunyang di Indosiar iya. TV waktu itu kan. Iya, Di Janggem dan lain sebagainya tuh nonton semua lah betul. Endless Love. Ya anak kecil tapi kan tahu apa sih, ngerti juga nonton Chunyang nangis gitu kan anak SMP. Wah bener. Gitu kan. Bener itu Chunyang itu bikin bener-bener yang aduh berderai-derai gitu ya. Dulu memang kayaknya memang drama Korea itu lebih menjual ke ininya air mata. Jarang banget yang karena waktu itu masih SMP juga kan nggak terlalu into banget kan, nggak terlalu yang ini banget ya kayak gitulah. Terus masuk SMA nggak terlalu ngikutin tapi tau lah lagu-lagu K-pop dan lain sebagainya, cuman masih belum terlalu in banget. Begitu masuk kuliah muncul yang namanya SNSD, gitu ya. Miss A, kuliah udah zaman-zaman itu ya. Iya dari zaman mereka. Gitu. Zaman SNSD film Korea biasanya berisik. Ini Korea yang mana dulu nih? Tadi ada yang komen film Korea, mungkin Korea yang ada tulisan tersendirinya ya. Oke, terus jadi 2009 itu mulai tahu, cuman belum terlalu masuk juga. Ya paling waktu itu masih kayak 7 kayak gitu-gitulah. Baru ketika aku kerja sekitar tahun 2015-2016, nggak tahu kenapa saat itu aku kepo sama BTS. Padahal waktu itu belum terkenal banget kan. Iya. Itu belum terkenal jadi banget. ARMY. Annyeonghaseyo. Siapa Jen? Iya waktu itu nggak apa-apa. Siapa tuh? Itu pasti seseorang yang pernah nyantol di hatinya Jen. Who are you? Aduh, terus dulu aku jadi bingung lanjut. Tadi mau ngomong apa. Iya lanjut. Kan ARMY aku generasi menjerumuskan. pertama. Iya, benar-benar. Jadi kalau mungkin orang-orang jadi suka K-pop atau suka K-drama karena dijerumuskan oleh orang lain, tapi kalau aku menjerumuskan diriku sendiri gitu. Nah, bener. Jadi, waktu saat itu kan mereka belum terlalu terkenal banget, tapi nggak tahu kenapa aku suka sama mereka dan kebetulan saat itu aku tinggal sendiri di kos-kosan. Jadi mereka satu-satunya hiburan buat aku. Nah, setelah itu baru aku mulai intens lagi nonton drakor, nontonin BTS lah terutama saat itu waktu itu. Dan aku merasa mereka yang nemenin aku di saat-saat aku up and down-nya ya. Bener banget. Nah, makanya di saat itu aku mulai interest sama mereka dan interestnya lebih ke Koreanya. Jadi bukan ke nggak hanya ke K-drama atau K-pop aja. Jadi benar-benar ke budayanya, bahasanya. Gitu ya. Nah, semuanya juga. Bahkan sampai akhirnya aku memutuskan untuk belajar bahasa Korea. Wow, gila. Coba dong disapa teman-teman dalam bahasa Korea. Coba Jen. Jangan lupa loh. Ayo, mulai Jen. 안녕하세요. 저는 제인이라고 합니다. 저 인도네시아 사람입니다. 지금 Semarang에서 살입니다. Udah gitu ya. Wow. Sekarang translate-nya Jen, translate. Kasian itu pakde-pakde yang pada nonton. Pakde-pakde yang pada nonton kita kasian nggak mudeng. Perkenalan sih tadi. Halo, nama aku Jane. Aku orang Indonesia dan saat ini aku tinggal di Semarang. Oke. Terus Bernita komen, aku menjerumuskan diri ke 2PM. Tahun berapa tuh? 2009, 2010 berarti. Oh, kalau Jen itu BTS, kalau aku Blackpink. Blackpink, yes. Spellin dong Blackpink ya. Hah? Oh, putarin Blackpink. Oke. Oh iya. Jangan lupa, cara saya 감사합니다. Ada temen gue orang Korea yang nonton sih. Wow. Tadi aku suruh nonton. Aduh, kita harus beneran nih ngomong Koreanya nih, Jen. Makanya. Dia ada orangnya yang langsung yang nonton. Oke, wait, aku puterin. Kalau Mbak Ika suka sama Blackpink karena apa? Karena anaknya suka Blackpink juga atau enggak? Kan anakku masih 4 tahun. Dia sukanya Hey Tayo. Jangan salah. Sekarang anak bayi udah suka Blackpink. Terus gimana? Kalau aku suka Blackpink itu karena lebih ke ini sih, stylenya mereka, dance-nya mereka, karena kan aku suka dance, jadi ya aku juga beli lucu aja dance-nya itu. Jadi, kemarin nonton konsernya nggak tahun lalu? Aku waktu itu kenapa ya waktu itu nggak jadi nonton ya?
Tapi aku nonton Aku YouTube aja sih. nonton. Wah, Tayo juga Korea. Iya bener, Tayo Korea juga loh. Tayo Korea juga loh, bener. iya kan makanya kan dia udah Korea dari inilah. Korea dari bayi. Yang mau Anyong, yang mau apa namanya request lagu ke Request. Jin bisa loh, bisa kirim lagu gitu. Kalau mau request harus kirim DU juga. Iya, buat siapa? Itu. Lagunya apa? Nah, baru nanti aku puterin. Oh ya, sambil ngobrol-ngobrol ya Jen ya ini. Kenapa Boleh. Apa sih yang bikin K-pop itu bisa boom gitu? Segitu boomnya tuh apa? Oke. Jadi awalnya I'm sorry. Anjingku datang. Oke. Oh. Jadi yang bikin K-pop itu booming. Jadi awalnya K-pop itu kan mulai dari generasi pertama sekitar tahun 90-an itu Sotaeji ya. Mereka genrenya hip hop. Nah, baru kemudian setelah di generasi kedua SM Entertainment itu ibaratnya mulai mengkomersilkan dunia K-pop ini. Mulai baru naik jadi zaman-zaman Big Bang, terus kalau dari SM itu ada Suju, waktu itu benar kayak gitu. Terus, nah apa ya, mereka menyuguhkan suatu penampilan yang nggak kayak di belahan dunia lain, ibaratnya kayak gitu kan. Iya benar. Untuk bisa debut, untuk bisa jadi seorang artis itu aja mereka harus sampai berdarah-darah dulu kan ya. Jadi trainee selama bertahun-tahun, ya kan. Dan mereka harus bisa rap, dance, nyanyi seperti itu. Jadi nggak cuma nyanyi-nyanyi doang atau dance doang kayak gitu. Dan mereka pun memang harus good looking kan, yang pasti ya. Betul, mereka yang paling gila memang di Korea Selatan ini memang penampilan itu number one. Ya kan Jen ya? Mereka penampilan number one. Iya, itu salah satu yang diinikan sama waktu itu dulu kan awalnya SM ya, SM Entertainment. Dia punya standar tersendiri bahwa seorang idola itu harus good looking, bisa menari, bisa menyanyi. Nah, itu yang bikin dia beda sama tren musik lainnya. Benar. Terus kita ngomongin K-drama. Gila ya, apalagi di masa pandemi ini kayaknya nggak hits kalau nggak ngikutin K-drama itu ya. Update K-drama. Iya, sama aku di kantor juga ngomonginnya K-drama, ya kan? Dan pasti banyak banget dong yang nanya, ini episode ini gimana? Si ini gimana? Pasti kayak gitu. Ceritanya ini gimana? Iya, Jen, kenapa sih K-drama itu juga bisa ikutan booming? Padahal kan di apa ya Maya? Sebenarnya kan itu sama kayak sinetron gitu kan? Paling juga yang inti ceritanya tuh kadang kan sama. Ini si cewek ketemu sama si cowok, ternyata dari strata yang berbeda, terus habis itu orang tuanya nggak bolehin lah, atau ada yang ternyata udah berpasangan. Si kaya dan si miskin, gitu-gitu. Nah, intinya kan kayak gitu, si kaya yang nggak boleh dapet si miskin kan kayak Mas gitu. Kunang-kunang. Siapa nih Mas Kunang? Jadi Mas Kunang-kunang itu yang depan di acting Gen itu, yang jadi bapak muda itu si Mas Kunang-kunang. Jadi kalau K-drama itu sebenarnya dia genrenya banyak ya Mbak ya. K-drama itu nggak hanya romance drama aja, tapi dia ada juga yang tentang kriminal, thriller, terus detektif, medical drama bahkan ada, terus slice of life, drama itu sendiri, terus banyaklah cerita tentang K-drama itu. Jadi mereka bisa masuk ke berbagai kalangan. Benar, kalau yang Vernita komen ini sinetron Indo terlalu berlarut-larut, dan drama itu rata-rata kan 16, 18, 20 episode, 17 atau mungkin episode. kalau yang drama family mungkin bisa ratusan kayak gitu. Tapi mereka nggak berlarut-larut. Bener. Paling 32 itu kan 16 episode ya, karena mereka setengah jam biasanya kan kayak gitu. Betul. Jadi rata-rata memang drama pendek kayak gitu loh. Request Blooming Ayu, kamu DU dulu, Derry. Kalau mau request, ntar aku puterin. Ini nih lagi nih, Mas Wibers 03, bohong banget, dangdut pantura kali. Kita mah semua bisa. Apa sih anak sekarang yang nggak bisa? Pelatha gitu loh.
Banyak yang request Blooming Ayu ya, banyak yang suka Ayu di sini. Oke, kita setelin Blooming. Oke. Awas nggak nyanyi ya. K-drama menang dari sinetron, aktingnya lebih bagus, betul. Jadi Benar. kalau orang Korea itu memang mereka casting dan mereka juga ada trainingnya. Terus Jadi nggak yang sembarangan gitu, kayak memang yang, mereka udah mendalami perannya. Nggak yang terus, artis dadakan. Yang kejar tayang gitu kan. Terus, oh iya, sambil ngobrol-ngobrol nih Jen, kira-kira apa sih K-drama yang direkomendasiin? Tunggu, ini ada yang kirim DU dari saya untuk Mbak Jen. Mbak, orang Semarang, kuliah di Semarang, kok ngekos ya Mbak? Tolong dijawab. Nah loh, kenapa? Karena kan dia, bapaknya juragan kos-kosan, Bun. Jadi dia harus ngekos dong, Bun. Kampus saya dulu jauh dari rumah, saya belum punya motor, jadi ke kampus jalan kaki ya enak ngekos gitu loh. Aduh, ada mantan karyawan lagi. Apa? Mantan jadi apa? Begitu. Mantan apa, Jen? Wow. Ngekos juga lebih enak, Kak. Jadi bisa berangkat pagi pulang malam, atau berangkat malam pulang pagi, bisa semua. Terus kamu ngapain aja itu berangkat malam pulang pagi? Acara kampus. Ajeb-ajeb ya, juga, kan? Ajeb-ajeb ala Korea gitu ya. Tadi apa rekomendasi drama ya? Ya, rekomendasi drama dong. Kita nih kan kalau aku sih ya, kalau aku lagi nonton 18 Again. Terus juga nonton, aku semua yang lagi ongoing ini lagi, tapi nggak begitu sih, paling 18 Again. Terus Tale of the Nine Tails. Terus aku juga lagi ngikutin Do You Like Bram? Do You Like Bram ini kayaknya ini udah mau selesai. Dodo Sol Solala Sol. Ya, Dodo Sol Solala Sol. Itu juga lucu ya, terus sama yang private itu. Private Life. Iya, Private Life. Kalau aku sendiri yang saat ini aku ikutin dan hampir tamat itu Lies of Lies. Mungkin nggak banyak yang tahu ya. Mungkin underrated ya. Lies of Lies itu bagus banget. Dia nggak terlalu drama banget. Sih. Itu banditnya bandit banget. Itu apa namanya? Memang ini ada genrenya aja memang dia ya, yang buat yang suka kriminal yang tentang crime itu memang cocok banget tuh nonton Lies of Lies gitu. Dia drama tapi dia ada kriminalnya juga kayak gitu kan. Nah, itu tuh Startup bagus. Iya bener, Startup baru episode awal nih ya. Record of Youth bagus, Mas. Record of Youth bagus. Yang Park Bogum nggak bisa move on dari The King, Lee Min Ho. Iya, The King dia memang legend memang ya. Itu mama saya barusan selesai nonton kemarin. Ada nih Tokyo Love Story. Wah, ini Korea woy, bukan Jepang woy. Banyak yang request Hospital Playlist ya. Oke, di sini aku puterin ya. Abis ini kita puterin Hospital Playlist. Nggak ada nih DU-nya nih. Buat siapa? DU dong. Sapa mantan juga boleh loh. Sapa mantan. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay dari Mbak Ragil Safri. Ini Jen, dia tanya. Apa? It's okay. What do you think yang it's okay not to be okay? Iya. Itu bagus sih, itu salah satu drama bagus. Keren banget itu yang menaikkan namanya So Ye-ji juga. So Ye-ji itu kan sebenarnya emang udah bagus, tapi dia di situ benar-benar perannya dapat banget So Ye-ji di situ dan kemarin dia abis menang kan ya? Abis menang penghargaan Popular Award. Nah, yang aku ngelihatnya tuh dia tuh yang stylenya tuh keren gitu. Dia kayak dia has her own style gitu yang aduh pede banget lah dia, ini banget, semua baju-bajunya keren ya kan. Kalau aku sih lebih kalau nonton drakor ngeliatin fashionnya mereka yang nggak kepikir gitu. Apalagi nah terus nih Mbak, aku tadi belum selesai ya yang apa namanya rekomendasi drama. Rekomendasi drakor yang baru selesai ini itu ada Flower of Evil. Itu kalau yang suka drama thriller itu bagus banget. Barusan selesai kemarin, jadi
bisa Iya tuh, dicari. Flower of Evil. Itu di view ada Flower of Evil. Terus kalau teman-teman mau lihat rekomendasi drama atau film yang udah agak lama, mungkin dari 2015, 16, 17, 18 kayak gitu, bisa cek di highlight aku yang K-drama, judulnya apa ya? Aku jadi lupa. Ya lupa sendiri karena terlalu sering post tentang film-film drama. Ya benar. Jadi bisa ditonton di highlight aku yang judulnya K-drama. Itu aku banyak taruh rekomendasi di situ yang sudah aku tonton dan menurut aku memang worth it untuk ditonton. Selain itu juga untuk film, tadi ada yang request, Mbak rekomendasi film dong. Oke, aku kasih. Yang pertama ada Extreme Job, itu film tahun 2019. Itu aku nonton di bioskop, tentang detektif yang nyamar untuk bisa menangkap segerombolan penjahat kayak gitulah. Itu bagus banget. Dia komedi sih jatuhnya memang. Extreme Job, terus ada Midnight Runners. Terus benar, dia lari tengah malam gitu. Jangan lupa Parasite. Parasite itu ya bener banget. Parasite kemarin habis menang. Itu dia menang ya. Apa namanya? Oscar 2020. Oscar 2020. Itu film terkeren. Terus selain itu, terus ada juga My Annoying Brothers. Itu juga bagus. My Annoying Brother. Dan salah satu drama yang baru, film yang baru keluar kemarin itu adalah Kim Ji Young Born 1982. Itu tentang perjuangan seorang wanita yang dia dulunya seorang pekerja istri ya, dia kan istri. Terus ketika dia kehidupan setelah dia melahirkan, bagaimana dia yang dulunya bekerja jadi nggak bekerja, terus sekarang harus ngurus anak dan lain-lain. Jadi kayak postpartum depression ya, kayak gitu ya. Pokoknya tentang dan bagaimana kehidupan yang paternalis banget di sana kayak gitu. Iya, di sana memang yang tanya paternal banget kan. Yang Extreme Job yang jualan ayam goreng bukan? Ya, bener Mbak. Yang jualan ayam goreng. Another Miss Oh. Iya, Another Miss Oh juga. Miss Oh rekomendasi banget. Iya. Lucu bener kan? Si Evin Kim Ji Young 1982 keren banget. Itu itu dari ada bukunya juga, bahkan dulu orang yang baca buku itu dianggap feminis gara-gara baca buku itu, tapi emang itu bagus banget sih bukunya, filmnya gitu. Terus ada juga banyak banget, ada The Divine Fury, itu filmnya Park Seo Joon. Yang suka Park Seo Joon harus nonton The Divine Fury ya. Iya. Gitu. Terus ada Birthday, itu tentang kapal Sewol juga. Oke, next. Ada nih Hotel de Luna. Hotel de Luna itu aku kok 2000 beli ya banget ya nonton Hotel de Luna itu. Ya Hotel de Luna ya. Iya. Itu ini yang semi horor Ayu ya gitu. Horor lucu nggak jelas gitu. Tapi setannya tuh lucu-lucu gitu, aneh-aneh gitu, dan penyebab dia matinya pun juga aneh-aneh. Ternyata aneh. Iya. Tapi memang benar sih ya, kebanyakan film Korea itu ketika dia menceritakan tentang dunianya orang meninggal itu bisa mendalam banget, dan satu benang merah yang ternyata di sana memang ada kehidupan lain yang penasaran sama kehidupan yang saat ini sedang berjalan, biasanya kayak gitu. Betul. Nah tadi ada yang bilang Scarlet Heart, Moon Lover, Scarlet Heart Rio itu salah satu drama yang bikin aku belum move on dari sekarang. Aku nonton tahun 2016 sampai sekarang, itu gila sih, masih baper sampai sekarang. Taxi Driver bagus. Terus rekomen dong kayak drama buat laki-laki. Buat laki-laki emang ada. Emang ada. Yang aku drakor itu ceritain ada ininya, ada laki-laki atau perempuannya. Kayaknya enggak deh ya. Semua boleh nonton kan. Siapa tahu habis nonton gue jadi Gongyu. ada. Flower of Evil, Mas Wibi. Flower of Evil itu dia ceritanya lumayan thriller. Atau Battleship film kan? Ya. Dia mintanya drama. Dia mintanya apa? Nggak usah, kalau cowok mah nontonnya yang film aja, yang nggak berepisode-episode kalau menurut aku. Hello Ghost, filmnya bikin nangis. Itu ada rekomendasi lagi.
Itaewon Class soal bisnis bisa buat cowok ya, yang kemana aku sampaikan Iya. sama Itaewon Class yang tentang saham-saham. Alive ini drama baru, film baru tentang zombie. Aku udah nonton, itu lumayan seru sih, Alive. Dibandingkan sama apa? Cum-curum sebotol berapa? Saya adanya 7 days Kak, 75.000 bisa pesen di saya ya. Ada Kalau yang saya ori penggemar sama Jinro. lemon. Teori buat comeback. Aduh, ini panjang. Bisa seminggu saya nge-live kalau bahas teori comeback, apalagi teori comebacknya BTS. Nanti bisa DM aku aja ya. Main cebok sendiri, mami lagi Zoom. Lu kenapa nyuruh anak? Hello Monster. Ini ada yang nanya. Bagus Tunggu. banget. Ada yang nanya nih. Dari Iya, NTL SKR, Kak, kira-kira lebih rekomen kuliah di Korea atau Indonesia jika melihat situasi yang ada? Mana Ada sih, tuh di mana sih? komen. Kagak baca. Kak, kira-kira lebih rekomen kuliah di Korea atau Indonesia jika melihat situasi yang ada? Aduh, situasi yang ada nih maksudnya COVID atau apa? Kalau masalah kuliah sih kembali lagi ke orangnya ya. Teman-teman aku banyak yang kuliah di Korea, tapi mostly mereka ambilnya postgraduate. Gitu. Jadi ambil S2. Cuma gini aja sih, kamu pengen kuliah apa, jurusan apa? Nah, gitu. Itu kan kamu mau itu ambil yang apa? paling penting. Future kamu mau kemana, gitu kan? Kalau aku bisa cerita dari pandangan aku dan teman-temanku, mereka mostly ke Korea setelah ketika mereka ambil postgraduate. Jadi mereka udah S1 dulu. Kok komennya nggak muncul? Terus ini dari Mbak Ayu Bin. Kok. Dia bener nggak idol trainee makan ubi satu doang sehari? Kayaknya segitu ya. Karena mereka. Jadi gini, aku tuh kalau cerita tentang sama mereka, pinggangnya bisa segini. Itu nggak makan apa jadi gimana gini, ya? Mereka biasanya melakukan diet ketat itu ketika akan comeback atau akan ada event tertentu. Jadi supaya atau debut, pas debut juga gitu. Jadi ketika mereka tampil itu mereka tampilannya bagus, tapi di daily life-nya ya makannya normal-normal aja. Bener nggak idol training makan ubi satu doang sehari? Kalau mau nggak juga sih. Jadi kalau aku yang pernah coba, aku iseng waktu itu coba dietnya ala Ayu, itu pagi makan oat, terus siang itu makan 1 butir telur sama 1 buah pisang, malamnya makan apel sama milkshake kayak gitu, bukan milkshake, apa sih, protein shake. Itu emang bener sih bisa turun seminggu langsung turun 3 kilo, tapi habis itu tepar. Jadi mereka biasanya melakukan hal-hal seperti itu ketika akan ada event tertentu aja, ketika mereka harus tampil bagus. Tapi untuk sehari-hari mereka nyatanya juga, kalau ya ini karena aku sering ngikutin BTS ya, jadi aku banyak kan komennya tentang BTS. Mereka sehari-hari ya sering aja makan mukbang kayak gitu-gitu. Terus ada juga nih yang nanya nih, wishlist ke Korea. Nih, wishlist ke Korea. Kapan target kalian? Aku nargetin dari 2016 nggak kejadian sampai sekarang. Doain ya, siapa tahu saya ke sana. Belum, kalau saya belum. Doain siapa tahu nanti jodohnya dari sana gitu kan, terus diboyong deh ke sana. Wow, mau ketemu opa siapa? Halu banget nih. Halu banget. Kalau aku kebetulan udah pernah ke sana. Cuma waktu itu ya karena gimana pun juga abdi negara, jadi kesananya gara-gara tugas negara juga. Jadi yang benar-benar nggak puas gitu ya. Memang benar-benar yang kita kesana nggak puas gitu. Harus betul. Terus tadi yang aku nyelesain yang pertanyaan mengenai kuliah ke Korea ya. Balik lagi ke tadi yang kita bilang kamu mau fokus kemana, terus Word atau enggak, kayak gitu kan. Kalau memang langsung S1 ke sana, it's okay juga, boleh juga S1 ke sana, cuman ya harus prepare mulai dari bahasanya, terus hidup di sana itu nggak seindah di drama ya, teman-teman. Benar banget. Di sini. Banyak aku punya ya kan? Aku punya banyak teman-teman yang tinggal di Korea, jadi aku bisa bilang seperti ini karena ya hidup di sana berat gitu loh. Apa kabar ada X1 kita? Lagu terpandemi.
After pandemi kita Johan. diajakin ke sana, Jen. Amin, Asik. amin. Yeah, Johan, ya. abis ini debut sama Wei, Kak. Dia habis debut sama Wei. Terus Request kita X1. selain ngomongin ada film, kita udah ngomongin tentang K-pop. Kayaknya yang paling ditunggu-tunggu nih, yang bisa jadi apa namanya ketularan gila itu, yang pasti adalah make upnya anak-anak, make upnya cewek-cewek yang ada di drakor. Gila loh, aku tuh juga style aku. udah style banget ya kan, style banget ya. Kalau aku ya, kalau apa? Nah, ya terus. Kalau aku sih, aku suka lebih suka ke skincare. Jadi mereka itu kan karena kita lihat di K-drama itu kan cewek-ceweknya itu make upnya minimalis, nggak yang kayak Hollywood atau Bollywood gitu kan, nggak yang bold gitu kan. Jadi mereka yang benar-benar bisa diaplikasikan di tiap hari, apalagi untuk ke kantor gitu tuh memang pas banget. Jadi dan mereka tuh lebih mengutamakan ke glowingannya kulit yang dewy gitu kan. Aku suka banget loh pakai Laneige itu, aku gara-gara Song Hye Kyo tuh. Jadi dia kan pada dulu aku pertama kali skincare Korea yang aku pakai pertama kali itu adalah Laneige. Ya, aku dari dulu sampai sekarang memang agak pricey. Ya, memang agak pricey, tapi worth it. Memang dia bikin kulit yang bener-bener dewy banget gitu. Yang kita nggak usah pakai bedak. Aku nggak pernah pakai bedak kalau ke kantor, jadi cuma pakai krimnya Laneige aja. Bangun tidur terus pakai nih kayak gini nih. Ini kan dia bangun tidur gitu udah bikin bener-bener yang glow gitu. Modalnya itu aja kalau buat ini sih jalan-jalan. Kalau aku dulu memang sempat pakai, aku dulu memang skincare Korea banget. Aku dulu skincare semua pernah aku pakai, mulai dari Laneige, Innisfree, Nestifix, itu semua aku pakai mulai dari skincare-nya sampai cushion kayak gitu-gitu. Cuman karena sekarang aku sudah beralih ke produk non Korea kayak gitu, jadi udah bye-bye ya? Nggak terlalu sering, udah bye-bye. Tapi aku masih pakai gitu. Aku masih pakai contoh kayak ini aku pakai sekarang. Ini dia aduh apa sih mereknya, aku lupa. Udah sampai hilang gitu ya mereknya ya. Ini baru beli sis, Ini dia lip tint. Karena nggak banyak produk selain non Korea yang lip tintnya bagus. Jadi aku kalau khusus untuk lip tint, aku selalu selalu beli produk Korea. Ada nih yang nanya nih, tipe style Korea itu kayak gimana? Kalau kayak yang kita lihat-lihat itu kan di K-drama itu memang dia fashionable. Cewek-ceweknya selalu fashionable. Cewek cowok pun fashionable ya kan. Cuma untuk lebih ke make up itu enggak yang berat. Yang pasti yang kayak yang kita omongin tadi ya Jen ya, enggak yang berat-berat banget. Dia lebih ke natural. Jadi make upnya natural. Lebih ke make up yang no make up namanya. Kan kayak pakainya juga cuma lip tint aja. Nah, mostly mereka itu setiap hari pakai apa dia namanya? Face mask. Setiap hari mereka pakai face mask. Iya, benar. Sleeping mask juga. Nih aku sampai beli loh sleeping mask-nya Laneige itu. Dia yang ada anti aging-nya gitu. Ini gara-gara Song Hye Kyo bener deh. Tapi memang bagus banget. Aha. Di sana kan negara dengan empat musim. Jadi memang cenderung kering kan ininya, kelembabannya. Jadi mereka butuh sesuatu yang untuk menjaga kelembapan kulit mereka. Jadi memang mereka skincare-nya wadidaw banget sih. Begitu. Ini ada yang nanya lagi nih, Mbak Ika pakai skincare Korea berapa step glowingnya? Rak nyantai. Aduh. Jadi aku pakai Laneige, bro. Ya, aku pakai Laneige. Aku pakai Laneige, memang itu tadi aku udah ngomong di awal, memang pricey tapi worth it banget. Itu aku pakai bangun tidur, mandi, itu pakai yang ini, yang Clear Sea, Laneige Clear Sea. Terus abis itu pakai serumnya yang pasti, serumnya yang ini, Laneige juga. Terus abis itu krim siangnya Laneige juga, dia kayak yang tone up gitu, nih
Blended juga. Siang-siang pakai krim juga ya? Iya, maksudnya biar nggak bedakan. Jadi pakai ini aja udah tanpa bedak gitu kan. Betul. Udah gitu. Terus nanti pulang kantor, bersih-bersih muka. Ya paling pakai lipstick aja. Pulang kantor bersih-bersih muka. Malamnya pakai yang sleeping mask. Yang sleeping mask. Sama yang lip sleeping mask. Aku juga terakhir semuanya. yang cocok buat aku itu adalah Sambaimi. Itu cocok oh banget iya, buat itu aku. katanya itu bagus ya, tapi apa namanya? Aku pakai Sambaimi. Aku belum pernah nyoba. Sambaimi sih. Itu yang ada yang ya kan, ini Sambaimi. kan. Dulu aku pertama kali pakai yang 30 Days Miracle, itu dia bener-bener bikin gak kusem dan kayak pori-porinya jadi nutup ngecil ya? gitu. Nutup kayak gitu. Kalau aku yang BB cream, yang CC cream gitu aku nggak cocok. Jadi aku nggak yang aku nggak rekomen untuk yang kulit aku ini, nggak rekomen buat ditutup foundation atau apa atau bedak. Aku sama sekali nggak kering ya? pakai bedak. Bukan, jadi kayak apa namanya? Tipe kulitnya. Tipe kulitnya campuran, ganda campuran, ganda campuran. Kombinasi gitu ya Bun. Iya. Jadi dia kalau ketutup foundation atau ketutup bedak ntar jadinya beruntusan gitu. Bentar ada yang mau keluar. Dah tuh sana keluar. Kamu kalau Jen diganggunya sama ini doginya, aku anakku deh seliwar. Iya, yang emang mami susah ya Bunda. Pipis, mami punya ini anak. ya. Apa ini? Mas Yudis coba. Udah nyoba skincare Samgyetang? Apa itu? Samgyetang itu sop ayam ginseng untuk kesehatan. Buat skincare diraup ke Mas. Ada. Oh, sekarang nih. Bahas makanan dong. Apa yang paling favorit? Bahas makanan paling favorit. Makanan. Oke. Nah, makanan mah. Nih. Ini besok aku mau makan Korea loh. Apa tuh, Jen? Semarang. Di Goyang Jeep ya, Salanggana. Buat anak-anak Semarang, Platha nih, banyak banget resto-resto Korea yang bakal kita rekomendasiin. Yang pertama adalah apa, Jen? Kamu paling favorit? Jeep. Di mana? Goyang Jeep itu ada di Bukit Sari, masuknya lewat pom bensin Gombel. Nah, jadi masuk lewat pom bensin Gombel, kanan jalan ada ruko, itu ada Goyang Jeep di situ. Terus menu favoritnya di sana apa? Paling favorit? Di sana orang Korea mostly yang pernah aku tanya soal kenal sama orang Korea banyak banget gitu ya. Orang Korea yang aku kenal itu mereka rekomendasi jampongnya. Tahu jampong nggak? Jampong itu mie kuah pedes dengan isi seafood kayak gitu. Jadi makanan Korea favorit. Betul, favorit di sana adalah jampong. Kalau aku sendiri sukanya di sana selain jampong ada jajangmyeon. Nah, aku suka banget itu jajangmyeon tuh. Memang apa namanya? Dia jadi kayak semacam buat Pak D yang nggak tahu makanan-makanan Korea. Jajangmyeon tuh jadi semacam mie, terus ada ini item-itemnya, dia dari saus kedelai hitam. Jadi rasanya lucu. Rasa kok lucu ya, Jen ya? Dan ada potongan daging babinya. Ada potongan daging babinya. Cuma di Semarang banyak yang udah dihalalin, jadi nggak yang pakai babi, agak susah memang kalau yang cari yang otentik Korea itu. Sebenarnya jampong sama jajangmyeon ini itu di Korea itu jadi Chinese food-nya mereka. Gitu. Ya, jadi yang jual jampong sama jajangmyeon itu sebenarnya rumah makan Chinese food kayak gitu. Shin Ramyeon ya, itu yang selalu kita tonton dan kita beli di Indo April ya, Shin Ramyeon ya. Kimchi udah pasti, kimchi pasti. Kimchi pernah ada yang bikin kimchi sendiri gitu? Pernah. Jadi waktu itu iseng banget. Aku lagi diet kan, terus karena kok makanannya gini doang, nggak ada yang menarik. Terus karena ada sawi di rumah, ada bubuk cabe, aku bikin yang simple aja gitu dan enak loh. Gitu. Jadi nggak pakai yang fermentasi. Aku pernah itu bikin
kimchi sendiri, tapi rasanya kurang ini ketika aku beli yang benar-benar yang di apa namanya Asli. resto Korea itu rasanya gitu. kok beda ya. Tetap aja. Jelas tangannya udah beda. Nah, gitu ya Bu ya. Japchae. Nah, japchae-nya Korea sama japchae-nya Indonesia ini beda ya. Kalau di sini kan kayak capcay gitu kan. Tapi kalau di Korea tuh ada mie-nya, terus dicampur sama sayur-sayuran, itu jadi japchae-nya Korea. Tadi ada yang bilang tteokbokki itu juga enak banget. Itu termasuknya snack ya, makanan ringannya mereka. Kayak gitu. Sekarang nih, ada nanya, Elsa, apa yang kemudian jadi bisnis bagus memanfaatkan Korea Wave? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi ya, guys, kesayangan. Iya tuh, lagunya puterin lagi dong. Jadi guys, kesayangan, si Elsa ini salah satu cewek kreatif. Jadi dia nggak cuma sekedar suka Korea yang suka-suka aja gitu. Dia benar-benar memanfaatkan Hallyu Wave ini dengan berbisnis. Dia jualan apa, Sa? Diiniin dong. Oke, jadi 2017 itu ketika itu kan 2016 tuh aku mulai sering banget beli album, merchandise, segala macam yang berbau BTS dan berbau Korea gitu kan. Dan di situ aku melihat bahwa ini kalau aku beli doang, duit gue habis di sini kayak gitu kan. Terus akhirnya biar muter gitu ya. Dan melihat antusiasme saat itu remaja-remaja Indonesia masa kini itu suka dengan hal-hal yang berbau dengan Korea. Aku waktu itu buka kayak Just Tip kayak gitu. Just Tip. Jadi kalau misal ada event kayak konser di Korea, mereka kan pasti bikin pop-up store kayak gitu kan. Nah, aku nitip ke temanku yang berangkat ke Korea. Iya. Aku buka Just Tip nih kayak gitu. Siapa yang mau nitip bisa harga lebih murah daripada beli di web kayak gitu kan. Karena kan kita beli langsung di pop-up store-nya. Iya, tenteng langsung. Nggak harus bayar pajak kayak gitu. Maksudnya harus bayar EMS tax kayak gitu kan. Nah itu jadi salah satu yang aku kerjakan saat itu. Cuman karena apa namanya kesibukan juga akhirnya aku stop sih saat itu. Cuman sebenarnya tahun ini aku ada rencana untuk berbisnis lagi di bidang K-pop. Itu kerjasama sama temanku yang kebetulan suaminya bisa desain gambar. Itu kita mau bikin jualan barang-barang yang berbau K-pop dengan fan art. Jadi ininya mereka, merchandise-nya mereka gitu. Betul, tapi kita bikin gambar sendiri karena kan kalau kita nyomot fotonya kalau kita nyomot fotonya mereka kan ya bisa jadi kena copyright atau apapun yang berhubungan dengan ini kan. Akhirnya kita ya udah kita bikin desain namanya BTS nih, kita bikin gambarnya mereka tapi versi kartun. Ntar kita bikin baju, dibikin tas, dibikin keren banget kayak gitu-gitu. Gila. Aku mau dong. Bling. Please. Nanti kalau kita udah launch nanti kita kasih tahu. Gitu ya. Orangnya sebelah mana kok medok? Busan agak ke kiri dikit, Mas. Pemenang lagi sore domain dulu sebelum trivia ya. Oke deh. Apa nih kalau Ika memang daerah Pyongyang Barat lah. Siapa nih? Mas Yudis nih. Siapa nih tadi yang bilang Pyongyang Barat Laut? Tembak mati loh. Tembak mati sama suamiku. Hati-hati loh. Ibu negara loh. Ibu negara korup loh. Berani Anda sama saya. Kita mah nongklongnya nggak di sana, nongklongnya. Terus masalah bisnis lagi. Di Indonesia itu kan sekarang banyak banget orang yang suka hal-hal dengan Korea. Itu kamu jual apapun yang berbau Korea, itu pasti laku. Pasti ada pasarnya. Mau jualan makanan tteokbokki ala-ala, jualan mie lokal, jualan soju kayak saya, ya kan? Nih, yang pada penggemar soju, hubungi Elsa Jen. Aku adanya 7 days doang sih, yang lainnya kalau mau beli wine nggak bisa. Ayo Jen, kita umumin dulu. Jen, kita umumin dulu tuh yang menang tuh. Teman-teman jadi kemarin kita udah bikin kirim foto bersama ke Koreaannya yang di tag di Hipavali. Kita sampai bingung banget loh. Tadi aku di awal udah bilang sih Jen kalau kita sampai
sampai ini ya, sampai Siapa nih yang berdarah-darah menang? ya ininya, sampai berdarah milihnya mana. Nah, apa namanya? Kita umumin aja Jen yang pemenang. Ya, Kita ada oke. giveaway, ada 3 giveaway buat yang IG story, dan nanti ada trivia, ada pertanyaan dari Jen langsung yang bisa jawab cepet-cepetan dapat hadiah juga. Sekarang IG story Jen. Siapa yang menang? Oke, untuk yang IG story, pemenang yang pertama, jeng. Aku nggak tahu orangnya ada apa enggak ya. Adalah Sisilia Lintang dengan cerita dia kemarin waktu fan meeting sama Choi Siwon, dia terus dipanggil Iya, tuh, lucu banget Opa, ya. Opa. Terus Siwonnya manggil Sisilia Lintang kayak gitu. Ya Dan dia tuh manggil opanya tuh lucu banget. Opa. Bener itu, aku ngelihat ininya juga geli, ini anak kreatif amat ya yang dikirim yang ini. Iya, makanya. Idenya ada aja ya. Terus yang kedua ada Yang kedua, jeng. Wey, Ibu negara Korea Utara. sebutin namanya. Evin, yeay. Itu ya. Jadi itu memang favorit. Itu favorit aku tuh, Yosepin tuh. Karena dia apa namanya berani gitu foto sebelahan sama Kim Jong Il. Kok nggak takut ya ditembak? Oh, Kim Jong. Loh, dia kan ibu negara. Ibu negara. Dia tadi bilang, Mbak, pokoknya harus bahas biasku Kim Jong Un. Terus yang ketiga adalah jeng. Dia sampai Siapa tuh? bikin story berkali-kali saking cintanya sama Korea. Oh, aku tahu tuh. Dia di ini kan dibela-belain datang langsung ke Korea, foto di depan ininya ya kan, di depan lokasi ya kan? Ya kan? Siapa tuh? Pemenangnya adalah Mbak Bintang. Yeay. Hore. Ini para Itu 3 orang. pemenang DM ya ke Mimin Hipavali. Yang tadi disebutin siapa aja? Lintang. Ada Lintang, ada Evin, dan Mbak Bintang. Yeay, selamat. Selamat. Terus untuk sekarang kita lanjut ke trivia. Didengarkan baik-baik ya teman-teman, dan ini cepet-cepetan. Nah, kalau tahu langsung aja kirim jawabannya di kolom komentar. Ada hadiah terima jasa untuk edit Anda. foto abal-abal dengan bias Anda. Dengan bias Anda. Nanti tolong ya aku ya, Evin ya. Yang pertama, sebutkan lokasi wisata yang menjadi tempat syuting, lokasi wisata terkenal yang menjadi tempat syuting Winter Sonata. Nah, Winter Sonata terkenal banget. itu film ada drakor yang hits banget saat itu karena dia salah satu generasi pertama yang datang ke Indonesia kan, film drakor itu. Jadi nggak mungkin dia pecinta Korea yang nggak tahu. Nah, apa ayo? Sekarang terkenal banget. Ayo cepet-cepetan. Oh, Valen Cafe. Valen TKP. Jawabannya Nami Island, bener banget. Nami Island bener. Valen TKP Harabumi Mimin Hipavali ya. Mimin Hipavali ya. DM. Valen TKP. Valen Cafe kali itu Valen Cafe. Kan Valen pakai T belakangnya. Valennya pakai T. Mau kita kan desa. Bajunya Valen pakai N doang. Oke, jawabnya Nami Island. Pertanyaan kedua. Oke, langsung. Trivia kedua. Sebutkan nama pemeran utama pria di drama Itaewon Class. Ayo siapa di sini yang main siapa nama aslinya? Nah, nama aslinya. Yo, ayo. Aktornya siapa? Yang nama jadi pemeran utama ya. Pria di Itaewon Class. Nggak ada yang nggak nonton. Tadi aku sudah sempat beberapa kali sebut namanya. Ayo. Park Seo Joon. Yeay. Tunggu. Dia kayaknya salah nulisnya. Oh, yang bener yang mana ya? Vernita Relia ini kayaknya. Yang bener yang mana?
Yang mana yang benar? Park Seo-joon atau Park Seo-joon? Sebenarnya sama aja sih, tapi kita ambil tercepat ya. Berarti Fernita Aurelia ya? Fernita Aurelia. Segera. Si Fer, silakan kirim, silakan hubungi Mimin Hipavali ya. DM ya. Jawabannya DM Pak ke Mimin Hipavali. Sojun. Betul. Gongli terus, Katanya gongli terus. Trivia terakhir, ayo dengerin. Ini sedikit berhubungan dengan Indonesia. Jadi teman-teman, Hari Kemerdekaan Korea itu dekat dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah tuh udah ada tuh Sebutkan kuncinya. Tanggal kemerdekaan Korea. Korea Selatan apa Korea Utara nih, Jen? Korea Selatan lah. Korea Selatan. Ayo, tanggal berapa? Buruan googling. Kita tunggu Tanggal sambil jogetan. kemerdekaan Korea Selatan. Tahunnya pakai tahun, Pakai tahun. tanggal kemerdekaannya. Karena dekat dengan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus Ujian 45. PNS. Komplit ya. Baru ujian wigi. 5 Januari. Tadi Ini siapa yang cepat, Mbak? 15 Agustus 1945. Epin, tapi Epin kan udah. Ya bukan, YS Wasti Kirana nih Epin kan? Evin. Epin kan tadi udah menang. Epin, maaf ya Epin. 15 Agustus. Ada Mas Yudis nih, 15 Agustus 45. Kan masih menang kira, Mas. Ada nih Mas Yudis berarti ya. Oke, berarti pemenangnya yang ketiga adalah Mas Yudis Tira Asu. Jadi namanya gitu. Itu namanya gitu. Mbak, kasihan sing lanang loh, ini yang menang cowok loh, ini Yudis loh. Yudis itu laki, Bu. Jadi hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia, Korea itu adalah 15 Agustus 45, 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke deh. Aduh, nggak kerasa nih, bentar lagi selesai nih kita nih. Aduh, gimana nih? Aku nggak mau ini berakhir. Nggak cukup kayaknya ya kita gibah tentang Kalau Korea itu ada banyak udah yang... request. Aku udah makanya. request live kita hari ini 3 jam harusnya. Jangan lupa teman-teman yang tadi udah menang, udah dapat giveaway, segera DM ke Mimin Hipavali ya. Kita nggak nyatet apa-apa soalnya, jadi kalian yang DM. Oke? Itu karena Mimin Hipavali pengen disapa aja sih sebenarnya. Nggak, beberapa hari ini nggak ada yang nge-DM. Nggak nyangka kemarin nemenin presiden. Lanjut di Zoom. Tiap tahun saya ngerayain ultah Korea. Jadi si Berry ini, Insil Miss Berry ini dia kerja di Bank Korea, Kak, di KEB Hana Bank. Ya tapi jadi, kenapa kamu nggak buru-buru jawab? Aduh. Orang dia lama bener ngetiknya, disuruh cepet juga. Belum bahas cerita drama ya. Iya nih, karena waktunya kurang, Kak. Dan banyak banget. Gimana banyak kita banget pertanyaan. harus Mbak, kita punya ini tersendiri, kita bikin kelas tersendiri gitu, besok live lagi. Oh iya. Khusus Kita bikin drama ini aja. gitu ya. Iya, kita bikin IG Korea Bus. Korea Bus. Oh, bener banget. Ya kan? IG Korea khusus Korea Bu. Masih berapa lama Kak bersambung? Udah selesai kayaknya ini. Bersambung. Makasih ya. Buat yang udah gabung hari ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton kita berdua. Lain kali kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih good, yang lebih good. Ya. Makasih Mbak Ika udah nemenin. Terima kasih juga buat Elsa. Terima kasih buat Hipavali yang sudah mengizinkan kita kami. Foto bareng Jen. Kita foto dulu Jen. Oh ya, fotoin ya. Kamu yang cepret ya. Oke. 1. Ayo komen biar komennya kecepret. Oke, 1, 2, 3 gini ya. Sarangai. Oke, bye-bye. Makasih semuanya. See you next time. 감사합니다.